Coba kita rasakan. Allah yang menciptakan dunia sejagat raya ini. Yang menciptakan manusia bisa ngomong. Menciptakan langit. Jagat-jagat raya ini. Lautan, langit dan lain-lainnya. Dia yang ciptakan. Dialah yang lagi memelihara kita. Ya Allah. Kalau Allah yang memelihara kita, bangganya kita. Sudi Allah mau memelihara kita. Hamba yang hina seperti kita ini mau dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang memelihara ikan saja arwana bagaimana? Ya Allah. Setiap hari dia pikirkan airnya mesti bagus. Listrik mesti tiap hari dibayar untuk menghidupin ikan ini. Mati oksigennya, mati semuanya. Ini baru manusia. Dia tidur, dia ingin ikannya. Makannya mesti benar. Setiap hari dia carikan makanan yang segar untuk ikannya. Kenapa? Orang ini melihara ikan dia lagi. Manusia melihara ikan, semua dijaganya. Enggak sembarangan makanan yang harus dia kasih. Karena lagi dipelihara sama dia. Nah bagaimana kalau Allah yang memelihara kita? Kita ada di pandangan Allah terus. Nah tandanya Allah itu lagi memelihara seorang hamba. Dia ini diberikan ilmu. Hidup bersama ilmu. Sama ulama kenal. Hidup bersama ulama. Sama majelis taklim tahu kenal. Karena hidup bersama ilmu. Habis subuh ada majelis, tahu dia hadir duduk. Nah kalau kita sudah lihat diri kita atau keluarga kita atau orang ini hidup bersama ilmu, banyaklah bersyukur. Namanya kita ini lagi dipelihara sama Allah. Jaga nikmat ini harus kita jaga. Nikmat yang besar ini harus kita pelihara. Lau kana lil ilmi surah lakana suratuhu ajmal minas syamsi wa ajmal minal qamari wa ajmal minan nujum. Imam Hasan al-Basri mengatakan, jikalau ilmu itu ada bentuknya, ilmu yang kita dengarkan ini, apa yang kita dapatkan di masjid seperti ini, dari pelajaran ada bentuknya, maka bentuknya lebih indah daripada matahari. Maka bentuknya itu lebih indah daripada bulan. Maka lebih indah daripada planet-planet. Untung saja ilmu ini tidak ada bentuknya. Kalau ada bentuknya, itu indah benar mengalahkan orang memiliki istana. Orang punya ilmu, sama saja dia punya matahari. Lebih indah dari itu. Berebut-rebutan. Sampai Rasulullah bilang, kalau mereka tahu, la ya'tunahu walau habwa, mereka akan mendatangi majelis ilmu itu walaupun dengan merangkak-rangkak, tidak apa-apa. Yang penting dapat ilmu. Orang kadang-kadang supaya dia selamat, supaya dia dapatkan kenikmatan, supaya dia selamat dari bala, supaya dia mendapatkan satu anugerah. Tahan mereka merangkak-rangkak. Tidak apa-apa dihina orang, tidak apa-apa. Yang penting dapat akhirnya akibatnya nikmat. Orang cari duit aja begitu. Tapi kalau sudah melihat ilmu, lupa harta. Sampai di riwayat yang lain, lagetatalu, mereka bisa saling membunuh supaya dapat ilmu. Alhamdulillah. Kita Allah bukakan pintu kebaikan ini. Dibukakan ini kebaikan. Ini satu rahmat yang besar, membuka pintu sorga. Kita bisa ketemu pintu sorga dari tempat-tempat seperti ini. Dengan kita duduk majelis seperti ini, ketemu nanti pintu sorganya. Ketemulah kunci sorga. Ini target hidup kita. Alasan apa lagi kita ada di dunia ini kalau bukan mencari ridho Allah? Yang lain mainan saja. Tapi ada tujuan, yang punya dunia ini ada. Yang telah menjadikan dunia ini adalah ladang tempat kita untuk bercocok tanam dan mengambil buah. Di mana
kenikmatannya nanti kita akan dapatkan di akhirat. Hadirin rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hudurul majlisil ilm, hadirnya kita di majlis ilmu seperti ini, khairun min ibadati alfi rakaah, lebih baik daripada solat 1000 rakaat. Ya Allah, tadi malam kita mau solat Lailatul Qadar misalnya, tak tahu kapan Lailatul Qadar, mungkin ini malam, mungkin kemarin, mungkin ke depan ini. Berkat kita hadir majlis, pahalanya seperti solat 1000 rakaat. Sekali saja hadir majlis. Bukan cuma itu, ditambah lagi wa iyadata alfi marid, dan mendatangi 1000 orang yang sakit. Habis rumah sakit Samarinda ini kita datangi. Belum tentu juga kita dapat 1000 orang sakit. Dengan kita hadir ini sebentar. Habis subuh, ada ajakan habis maghrib. Di mana kedatangan kita itu tanda Allah lagi melihara kita, dijaga kita, memang hidup kita ini oleh Allah. Kalau sudah tidak bisa hadir majlis, hati-hati, namanya sudah tidak dijaga lagi sama Allah. Tidak dipelihara ini sama Allah orang-orang. Bukan ditambah lagi, Rasulullah bilang, wa syuhud alfa janazah. Wa syuhud alfi janazah, menyaksikan 1000 jenazah. Satu jenazah saja kepanasan kita. Ya Allah, susahnya. Belum lagi nguburinnya, belum lagi ininya. Ini hadir majlis, sudah sholat 1000 rakaat. Apalagi mendatangi 1000 orang sakit. 1000 jenazah kita datangi. Itu lebih baik. Hadir majlis seperti ini. Ya Allah. Nur, cahaya, rahmat. Itulah orang dulu kalau hadir majlis punya niat banyak mereka. Niat ini supaya Allah kabulkan ini. Bagaimana tidak punya niat? Rugi. Orang kita hadir seperti ini seperti sholat 1000 rakaat. Kalau kita sholat 1000 rakaat, langsung kita banyak doa mungkin. Ada orang sholatnya berapa? 1000 rakaat. Tolong doain ulun ya. Langsung kita titip doa. Nah itulah kalau kita hadir majlis, jangan sampai tidak punya niat. Niatkan. Mudah-mudahan dengan hadir majlis ini, Allah ampunkan dosa hamba ini. Allah muliakan hamba yang hina ini. Allah jadikan hamba ini menjadi hamba yang taat. Allah jadikan hamba ini hamba yang penuh barakah. Jadikan sisa umur hamba ini penuh dengan keberkahan. Allah berikan husnul khatimah. Allah berikan rezeki yang mulia. Allah angkat derajat kita. Allah angkat segala bala, segala kesialan hidup. Dengan niat ini dan niatnya para awliya usholihin ketika hadir majlis. Al-Fatihah. Nah, keluar rumah sudah pasang niatnya. Memang ada niat apa lagi? Pasang lagi supaya Allah kabulkan hajat kita. Oh ada anak kita begini, begitu. Orang yang sudah hadir bisa duduk di majlis ini, orang yang memang dipanggil sama Allah dan lagi dipelihara. Harus kita ingat benar ini. Kalau kita sudah lupa sama majlis, nah takutnya kita sudah tidak dipelihara lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dilipat-lipat gandakan amalan kita dengan hadir majlis ini. Masuk lagi bulan Ramadan lagi kita duduk. Ya Allah. Kalau sudah amalan sudah dilipat gandakan oleh Allah. Ditambah lagi kita amalkan amalan ini di bulan Ramadan. Kita mikir mau pergi haji, mau ini yang di depan kita ini lahan besar. Ibadah yang besar. Hadir majlis ta'lim seperti ini. Itulah orang disempatkan bagaimana caranya. Ada majlis dan ada diadakannya bacaan-bacaan setelah sholat subuh. Diselipkan juga habis isya. Diselipkan juga kalau di Hadramut sana habis asar.
habis zuhur, setiap ada sholat 5 waktu ada majelis sebentar. Kenapa? Wiritannya itu dibilang. Karena ini wiritan mengalahkan wiritan-wiritan yang lain. Sekali kita buka satu bab, pahalanya seperti sholat 1000 rakaat, 1000 jenazah, 1000 ini. Ya Allah ya Karim. Lau ya'lamun nas, sampai Rasulullah sabdakan, lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah la tamannau haulan kamilah. Kalau manusia ini dibukakan sama Allah hijabnya, nih, inilah bulan Ramadan. Kalian lihat, wahai umat Nabi Muhammad, inilah pertolongan Allah yang Allah turunkan untuk bulan Ramadan. Inilah keberkahan yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Maka manusia ini akan berharap, ya Allah, cobalah 1 tahun penuh ini adalah bulan Ramadan. Tak tertarik lagi melihat yang lain-lain. Karena sudah tahu ini bulan penuh hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus sadar, benar ini bulan. Kenapa para aulia sampai gembira? Malaikat semuanya lagi sibuk semuanya ngurusin umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad dengan senangnya, syahrul Ramadan, syahrul ummati. Bulan Ramadan ini adalah bulan umatku, dibilang. Bulan umatku ini. Senang Rasulullah SAW dengan bulan ini. Karena bulan ini adalah bulan keberkahan untuk umatnya. Bulan yang penuh nikmat untuk umatnya. Setiap malamnya saja, setiap harinya, jutaan alfa atik minan nar. Jutaan manusia yang Allah pindahkan dari neraka ke surga. Dari alam kubur diazab oleh Allah, dipindah sama Allah. Kenapa? Berkat bulan Ramadan. Apa sebab? Ini bulannya umat yang paling dimuliakan oleh Allah. Karena pemimpinnya adalah pemimpin yang paling mulia. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena mulianya Nabi, maka kita menjadi umat yang mulia. Itulah orang kalau sudah lupa sama Nabi Muhammad, di bibirnya tidak ada Nabi Muhammad. Ini orang tidak tahu kenapa dia bisa hidup. Tidak tahu kenapa dia bisa mulia. Tidak tahu kenapa bisa diampunkan dan diberikan surga. Semua jalan umat Nabi Muhammad ini berkah terus. Semua jalan kehidupan umat Nabi Muhammad ini penuh dengan rahmat. Puasa di bulan Ramadan berkahnya bukan main. Tidurnya saja ibadah. Ada satu malam khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini umat Nabi Muhammad gerakan semuanya ampunan, rahmat, berkah, ampunan, rahmat, berkah. Bulan Ramadan lagi. Kebahagiaan kita ada di sini. Nasib kita, wahai umat Nabi Muhammad yang tinggal di dunia yang sementara ini, nasib yang abadi. Ya Allah, orang mencari keabadian, namanya ilmu keabadian, tahan ke gunung, cari guru, cari suhu sini, suhu sana, macam-macam, supaya apa? Mendapatkan ilmu keabadian. Sudah melihat dunia ini hampa sebentar, sesuatu yang sebentar hitungannya meninggal. Dia mau cari satu kebahagiaan yang abadi, bagaimana? Betapa ini umat Nabi Muhammad dapatkan dari Nabi Muhammad. Karena semua kebahagiaan terkumpul pada diri Nabi Muhammad SAW. Ikuti jejak Nabi Muhammad, ibadah di Ramadan, Allah berikan kita surga. Laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasannya orang-orang yang beribadah di Ramadan ini kecuali surga. Seorang majusi, diriwayatkan di kitab Nuzhatul Majalis, ada orang majusi nyembah api. Ini majusi melihat anaknya makan di hadapan para muslimin, marah dia. Marah sama anaknya, engkau tidak muliakan bulan Ramadan, ini bulannya umat Nabi Muhammad. Si anak menangis. Nak lama kemudian bapaknya ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, apa yang terjadi? Tetangganya melihat bahwasanya orang ini sedang ada di dalam surga. Heran dia, ya Allah, engkau ini majusi,
Penyembah api kok bisa masuk surga, dibilang. Senyum dia, aku bukan orang majusi, dibilang. Memang dulu aku majusi, tapi setelah aku memarahi anakku dan memuliakan bulan Ramadan itu, Allah turunkan hidayah kepadaku dan aku meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, orang su'ul khatimah bisa berubah jadi husnul khatimah. Berkat apa? Berkat aku memuliakan bulan Ramadan. Jadi muliakan bulan Ramadan ini ya. Muliakan dengan ibadah. Jangan dengan melihat handphone terus. Itu juga yang kita lihat. Tidak bisa berubah-ubah juga. Kabarnya begini, yang begini. Lebih baik kita dekat sama Allah. Dekat sama Rasulullah. Itu benar. Ini saatnya. Dal waqt taubatak ya al-asi idza batatu. Inilah saat yang tepat wahai hamba yang penuh dengan dosa untuk bertaubat kepada Allah. Dal waqt taubatak ya syarid idza bata'u. Inilah saat yang tepat wahai hamba yang lari dari pertolongan Allah, dari anugerah Allah, untuk kembali kepada anugerah Allah. Hidup ini anugerah Allah, hidupnya kita ini, nasibnya kita ini pemberian Allah. Kalau tidak ada anugerah, tidak bisa hidup kita. Air bisa hidup dalam air gara-gara Allah anugerahkan, bukan gara-gara dia lebih hebat dari kita. Padahal manusia lebih pintar, lebih hebat, tidak bisa hidup dalam air. Kenapa? Tidak ada anugerah Allah kita di situ. Begitu juga nasib anak, keluarga kita, kehidupan kita butuh istirahatkanlah berpikir terlalu berlebihan. Semua nasib kita ini tergantung pemberian Allah. Ini bulan pemberian Allah. Minta sama Allah. Minta Allah akan berikan kita yang terbaik. Allah akan berikan kita yang memang pas untuk kita. Tidak mungkin Allah mau memberikan sesuatu yang akan mencelakakan kita. Bukan harta yang akan membahagiakan kita. Bukan tahta yang akan membahagiakan kita. Tapi yang akan membahagiakan kita adalah kasih sayangnya Allah. Rahmat Allah yang sangat tahu benar apa yang terbaik untuk kita. Oh, kita bisa banyak minum. Kalau minum 1 galon baru kenyang, baru hilang haus. Bukan nikmat itu namanya, itu adalah bala. Ada orang minum 1 gelas sudah, alhamdulillah, tidak haus lagi. Nah ini nikmat, sedikit aja minum sudah hilang haus. Bukan dengan banyak harta, banyak jabatan, banyak ini, banyak itu. Enggak. Kebahagiaan itu adalah rahmat kasih sayang Allah yang masuk ke dalam hati kita. Inilah bulan rahmat, ini nasib kita harus kita dapat. Tahun ini harus ketemu nasib keluarga kita. Kenalkan anak kita dengan Ramadan. Nah, ambil nasibmu di bulan ini. Ibadahlah, minta sama Allah. Banyak berzikir, banyak baca Quran. Tidak bisa baca Quran, baca Qul Wallahu Ahad 1000 kali setiap hari. Jangan lepas. Baca istighfar, baca sholawat. Kapan lagi? Tahun depan belum tentu kita hidup. Orang majusi saja dapat nasibnya di bulan ini. Kenapa kita yang menyembah Allah benar-benar tidak dapatkan nasib Ramadan? Hati kita sudah memandang Allah, sudah ketemu dengan kunci sorga tahun ini. Kita harus hari raya, benar-benar hari raya, tidak kenal sama maksiat. Jikalau ada yang terlena di bulan ini, cepat-cepat bertaubat. Kembali ada sisa lagi 19 hari kita nih. Berjuang. Bukan menghayal, bukan berpikir bagaimana dan bagaimana. Kita akan temukan nasib kita. Lihat. Sebentar saja 20-30 hari kita ibadah di sini. Akhirnya tiba-tiba tahun depan bertambah ibadah. Bertambah nikmat. Bertambah rezeki. Berkah ibadah bulan Ramadan ini. Ini bulan memang benar-benar ada sesuatu keajaiban. Ajaib ini bulan. Cuma bagi orang yang memang benar-benar berpikir dengan rahmat. Seperti yang disabdakan Rasulullah, kalau dibuka ini, semuanya akan berharap mudah-mudahan ini satu tahun penuh adalah bulan Ramadan. Tidak ada kecuali bulan Ramadan di tahun ini. Karena sudah tahu keberkahannya. Sudah melihat pertolongan Allah yang sangat dahsyat. Ini bulan-bulan keramat. Bulan yang dikeramatkan. Dan Rasulullah menjunjung tinggi bulan ini.
para sahabat, para aulia as-salihin. Karena tahu jarang mereka berkumpul-kumpul, jarang mereka mau menonton-nonton apa nonton ini. Banyak mereka melakukan ibadah di bulan ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jalan-jalan seperti ini Allah buka terus untuk umat Nabi Muhammad. Kita disuruh sholat tarawih. Nah, tidak bisa. Dulu banyak kita sholat subuh, tinggal mungkin ya anak kita suruh sholat tarawih, niatnya godok subuh. Setiap sholat tarawih dia sholat Allah usalli fardhu subhi rak'ataini godoan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dapat fadilah tarawih, dapat godok sholat subuh. Kalau 10 rakaat 10 kali subuh. Kalau misalnya 30 hari 1 tahun sudah kita godok bisa. Mungkin malas mau menggodoknya selain bulan Ramadan ya. Tidak boleh kita sholat sunat kalau kita belum bayar sholat subuh kita, ini wajib. Jadi yang banyak hutangnya sholat tarawihnya digodok. Niatnya boleh. Yang tidak boleh, imam sholat duhur, makmum sholat asar, boleh, sah. Imam lagi sholat maghrib, makmumnya lagi niat sholat subuh, sah. Yang tidak boleh, imam sholat jenazah, makmum sholat isya. Kenapa? Bentuk sholatnya beda. Cuma memang fadilah jamaah tidak dapatkan. Tapi kalau sahnya, sah. Jadi sekarang ajak anak kita, ini, udah kamu ini sering tidak sholat, ya sudah sekarang sholat godok. Dapat tarawihnya, dapat godoknya, dapat insyaallah. Rahmat Allah besar. Dan juga ada sholat sunat lebih mulia daripada sholat tarawih. Apa? Sholat sunnah, gobliyah sama ba'diyah. Ini pahalanya lebih besar daripada sholat sunat tarawih. Kalau bisa jangan ditinggal. Sholat tarawih, sholat sunnahnya tidak dilakukan. Barang siapa sholat sunnah ba'diyatul irsya arba'an, sholat sunnah ba'diyah isya 4 kali, maka pahalanya faka'annahum qoma lailatul qadar. Maka sepertinya dia melakukan sholat di malam Lailatul Qadar atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang sholat sunat 4 rakaat habis sholat isya, sama saja dia sholat di malam Lailatul Qadar. Setiap hari bisa Lailatul Qadar ini umat Nabi Muhammad. Ini memang umat Nabi Muhammad ini dimanja benar sama Allah. Sholat 4 rakaat saja seperti sholat malam Lailatul Qadar, walaupun bukan di bulan Ramadan. Nah, jadi kalau habis sholat isya, sholat 2 rakaat atau langsung 4 rakaat boleh. Fadilahnya seperti sholat malam Lailatul Qadar. Oh, kalau setiap hari kita Lailatul Qadar, itulah malaikat nanti heran kalau ada umat Nabi Muhammad masuk neraka, heran dia langsung. Ya Allah, umat ini sholatnya saja sudah dapatkan pahala seperti itu. Ramadannya saja sudah membakar semua dosa-dosa. Kok bisa umat ini masuk neraka? Jalannya dari mana tidak tahu. Karena pintu rahmat Allah ini besar benar. Allah memang pengen umat ini masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, Rasulullah bilang. Semua umatku masuk ke surga, Rasulullah sabdakan. Ya Allah, alhamdulillah. Semua ya Rasulullah, semua. Tidak ada satu pun yang tidak masuk surga. Bersyukur kada kita. Ya Allah, Nabi Muhammad ini benar-benar pembawa rahmat. Sampai Habib Ali Habsyi bilang, hu kanzi wa dhukhri. Ini harta karunku, ini modal hidupku, ini modal kebahagiaanku. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa barakatina Muhammad. Ya Allah, kalau kita melihat Nabi Muhammad,
Itulah orang tidak mau lupa sama Nabi Muhammad. Mau masuk rumah selawat, mau begini berselawatan. Buka rumah berselawatan, akad nikah berselawat. Memang pemimpin kita dia. Dia yang menyelamatkan kita semuanya, wahai hadirin. Illa man aba, Rasulullah bilang. Kecuali orang yang tidak mau. Semua umatku masuk surga. Kecuali yang tidak mau masuk surga. Kalau yang mau masuk surga, dari dunia sudah orang mau masuk surga itu beda. Datang ke majelis, mau memang dia sudah ada mau. Mau sholat, mau ikut sama Nabi Muhammad. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Man ata'ani, man asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat, tidak mau ikut aku, itulah orang yang tidak mau. Wa man ata'ani, barang siapa ikut aku, mereka adalah orang yang mengikut, yang mau masuk surga. Tinggal kita lihat kita ngikut siapa hidupnya. Ikut-ikut orang atau ikut Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ikut Nabi Muhammad, taat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ramadan, puasa, sholat. Namanya orang ini mau. Orang kalau sudah mau, mati-matian. Orang bilang, kita kalau mau cari duit harus mati-matian. Sahabat ini ngikut Nabi Muhammad mati-matian. Ibadah ikut. Kalau usahakan ibadah, nyawanya dia korbankan. Karena sudah tahu hidup ini untuk Allah. Sudah tahu. Hidup ini untuk apa lagi? Tidak ada alasan lagi sudah hidup kita ini. Allah ciptakan neraka. Allah ciptakan surga. Alasannya apa? Mau ngelihat siapa yang hidup di dunia ini yang memilih kebaikan. Yang mau ikut sama Nabi Muhammad. Dilihat di dunia. Tidak ada urusan-urusan yang lain. Urusan ini, urusan itu cuma perjalanan hidup. Siapa yang dari segala urusan dunia ini yang ikut Rasulullah? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Semua manusia yang hidup di dunia ini rugi demi masa. Semua manusia yang hidup di dunia yang sementara ini dalam keadaan rugi, semuanya bangkrut, tidak ada untungnya semuanya. Tidak ada yang punya untung. Semuanya. Illa alladhina amanu. Kecuali orang yang sudah percaya sama Allah. Hidup di dunia yakin sama Allah. Hidup di dunia percaya sama Allah. Tahu bala rezeki, maut, jodoh. Itu semuanya pilihan Allah. Tak pernah dia mau memerintahkan Allah untuk nafsunya dia. Berdoa, ya Allah rubah takdir ini begini. Oh ini orang tak percaya namanya sama Allah. Takdirnya Allah mau dia rubah. Keinginan Allah dia tak tahu bahwa Allah ini hebat segala-galanya. Dia ngitung jenggot aja tak bisa. Jenggot yang ada pada dirinya tak bisa. Dia minta keinginan Allah ini dirubah. Lau kushifal ghita makhtartum illal waqi'. Imam Ali bilang, kalau dibuka hijab takdir Allah ini nih, pilih sendiri nasib kalian. Imam Ali bilang, tidak ada yang kita pilih Allah. Setelah Allah serahkan nih, sudah atur saja. Pian bilang pian hebat, pinter, nah sudah atur saja. Tidak ada yang kita pilih setelah kita tahu akibat-akibatnya kecuali takdirnya Allah. Bujur juga yang bagus, ya sudah begini nih. Lagi dapat masalah, ada yang dapat ujian, ya ini sudah. Karena kita tahu akibatnya baik nanti. Akibatnya sorga, akibatnya ridhonya Allah, akibatnya ampunan. Kalau dibuka hijab takdir Allah, Imam Ali bilang tidak ada yang kalian pilih kecuali yang ditakdirkan sekarang ini. Tidak ada milih mau ini, mau itu, tidak. Yang Allah berikan sekarang ini keadaan kita di dunia yang sebentar ini. Ini namanya sudah percaya kita sama Allah namanya. Tapi kalau kita mau ngatur Allah punya Allah, rubah ini begini. Ya Allah ini begini, inna lillahi. Siapa kita? Dia yang ciptakan langit sampai tidak ada tiang bisa terbang. Dia ciptakan segala-galanya manusia. Suara yang kita dengar ini, volume yang kita dengar itulah ciptaan Allah. Kita mau minta kita yang ngatur hidup kita.
semuanya mau nyerahkan perkara sama Allah, maka dia selamat. Kita mau ngatur diri kita. Nabi Muhammad aja serahkan perkara sama Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa berserah sama Allah, dia akan mendapatkan satu kecukupan, satu kebahagiaan, dan Allah akan cukupi kehidupannya. Kecuali orang yang sudah percaya di dunia sama Allah, mereka lah yang selamat, beruntung, selamat, dapat keuntungan di dunia ini dan sampai akhirat untung itu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan yang berbuat amal soleh. Kalau sudah bisa berbuat amal baik di dunia ini, selamat kita. Tapi kalau tidak bisa berbuat baik, apalah guna hidup kita? Lidah kita tidak bisa baik, hati kita tidak bisa baik, langkah hidup kita tidak bisa baik. Namanya kita rugi sudah hidup. Habis, tidak ada untungnya hidup kita. Ketika fulan hidup, tidak ada kebaikan. Ketika fulan hidup, tidak punya kebaikan. Ketika fulan hidup, tidak bisa hadir majelis, tidak bisa baca Al-Quran. Bulan Ramadan tidak bisa dia nahan hawa nafsu, senang lihat TikTok, lihat ini apa. Yang isinya tidak baik, yang isinya baik silahkan. Ulang-ulang, lihat. Tidak pernah ngulang Al-Quran, tidak pernah. Nah, kalau udah tidak bisa berbuat baik, kita harus hati-hati. Ada apa ini? Apakah kita ini adalah orang yang rugi nanti sampai akhirat? Tak tahu tahun depan hidup tidak kita semuanya ini. Mudah-mudahan tahun ini tahun penuh taubat, insyaallah. Tahun yang penuh rahmat, penuh ampunan, sehingga kita semuanya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, rubahlah keadaan kami sebaik-baik keadaan yang hina menjadi mulia, ahli maksiat menjadi ahli taat, keadaan kami yang lupa menjadi sadar dan ingat denganmu ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, rubahlah keadaan kami yang malas menjadi rajin ya Allah, keadaan kami ya Allah yang penuh dengan khayalan menjadi akal kami penuh zikir ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang ingat dan sadar. Hidup kami dengan kesadaran. Ya Allah, temukanlah kami. Ya Allah, bukakanlah kami di jalan surga dan tempat yang kau ridhoi tersebut, ya Rabb. Bukakanlah pintu kebaikan terus di hadapan kami, ya Rabb. Jadikanlah umur kami penuh dengan keberkahan. Anak kami barokah, harta kami barokah, kedudukan kami barokah, langkah hidup kami penuh dengan keberkahan. Ya Arhamar Rahimin, angkatlah segala kesialan hidup, angkatlah segala bala, angkatlah segala kesusahan, gampangkanlah jalan hidup kami ya Allah. Peliharalah keluarga kami ya Allah, peliharalah hidup kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Rabb. Siapa yang mau melindungi kami ya Allah, siapa yang mau menjaga kami ya Allah, jagalah kami, peliharalah kami, angkatlah derajat kami. Ya Arhamar Rahimin, irhamna dengan syafaat Nabi Muhammad. Peliharalah hidup kami dunia dan akhirat. Bahagiakanlah kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bisirril Fatiha ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.